Silahkan like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Salam jumpa kembali dengan saya, Romo Adnan Berkanis. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan menemani kalian sepanjang hari ini dengan renungan yang akan saya suguhkan pada kesempatan ini. Selamat menonton, selamat berefleksi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Manusia sangat butuh akan terang. Terang dapat membuat manusia dapat melihat segala benda yang ada di sekitarnya. Terang dapat membuat manusia mampu mengenali, mempelajari, dan menemukan hal-hal baru. Terang memberi manusia pengetahuan akan banyak hal, juga membawa manusia pada rasa tentram, nyaman, damai, dan sukacita. Tanpa terang, manusia hidup dalam ketidakjelasan. Tanpa terang, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan, aktivitas manusia tidak bisa berjalan dengan lancar. Maka tak heran orang akan mengeluh kalau ia hidup dalam kegelapan. Dalam Injil hari ini, Yesus mengajarkan kepada orang-orang Farisi bahwa siapa yang percaya kepadanya berarti percaya juga kepada Allah Bapa yang telah mengutusnya. Dan siapa yang melihat Kristus, ia melihat Allah Bapa. Yesus menyatakan bahwa ia telah datang ke dalam dunia sebagai terang, agar orang yang percaya kepadanya tidak tinggal dalam kegelapan. Yesus menyadarkan mereka bahwa ia datang bukan untuk menjadi hakim atas mereka, melainkan untuk menyelamatkan mereka. Yesus menyatakan bahwa siapa yang menolaknya dan perkataannya, ia sudah ada hakimnya, yaitu dihakimi oleh firman yang telah disampaikannya itu. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Apa yang dikatakan oleh Yesus bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari kehendak Allah Bapa. Bapa yang mengutusnya itu yang memerintahkan agar Yesus katakan dan ajarkan. Perintah Allah Bapa itu adalah hidup yang kekal. Di sini Yesus menekankan mengenai kesatuan antara dirinya dan Bapa. Identitas Yesus adalah utusan Bapa. Penolakan terhadap pewartaan kebaikan dan kebenaran yang disampaikan oleh Yesus juga merupakan bentuk penolakan terhadap Bapa. Pewartaan Yesus bukanlah inisiatif dirinya sendiri, melainkan buah kesatuannya dari Bapa. Kehadiran Yesus adalah juga kehadiran Bapa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Pemberitaan Injil adalah amanat Kristus diperuntukkan bagi para pengikutnya. Amanat Kristus tersebut tidak mudah untuk dilaksanakan. Tentu ada banyak tantangan dan rintangan yang menghadang. Namun Roh Kudus memberi semangat, kuasa, keberanian, dan petunjuk, sehingga para murid mampu memberitakan Injil dengan baik. Pengutusan Barnabas dan Saulus merupakan awal gerakan akbar pemberitaan Injil sampai ke ujung bumi. Menjadi utusan berarti siap bekerja sendiri, tetapi bukan untuk diri sendiri, diperlengkapi dengan visi dan motivasi, dan ditempatkan dalam jaringan kerja oleh Allah yang mengutus. Barnabas dan Saulus diutus untuk bersatu dengan Allah
di dalam mewartakan Injil. Kita pun dipanggil dan diutus untuk mewartakan kabar sukacita keselamatan. Mewartakan kabar sukacita keselamatan berarti kita mengambil bagian dalam tugas perutusan Kristus. Kita dipanggil dan diutus untuk menjadi pembawa terang keselamatan kepada dunia yang sedang mengalami kemerosotan moral ini. Kita dipanggil bukan untuk menghakimi sesama atau menghakimi dunia. Harus diakui bahwa tidak mudah menjalankan tugas perutusan ini. Karena sebagai utusan Kristus, terkadang kita pun ditolak dan dihina oleh orang-orang yang memiliki cara pandang yang berbeda. Walaupun demikian, percayalah bahwa melalui terang Kristus, kita sebagai pengikutnya pun dapat menjadi terang bagi dunia dan bukan menjadi hakim bagi dunia. Dengan demikian, di dalam menjalankan tugas perutusan itu membuat kita bersatu dengan Kristus. Iman kita akan Yesus Kristus juga berarti iman kita akan Allah Bapa. Sebagai umat Kristiani, melalui sakramen-sakramen, kita dipersatukan dengan Kristus dan Allah Bapa dan juga dengan Roh Kudus. Segala hal yang baik di dalam diri kita bersumber dari Allah sendiri. Artinya, kebaikan, kesalehan, kebenaran, dan iman bukanlah hasil usaha kita semata, melainkan merupakan hasil dari persekutuan atau persatuan kita dengan Allah. Kita tidak pernah bisa menciptakan kebaikan, kesalehan, dan kebenaran. Kita hadir sebagai orang baik, orang saleh, dan orang benar karena kita bersatu dengan Allah. Kita mesti sadar akan hal ini agar menjadikan kita orang beriman yang penuh dengan sukacita. Kita akan mampu hidup dalam kebaikan dan kebenaran dalam kondisi hidup apapun. Kita bisa menjadi orang Kristiani yang tidak gampang mundur dan menyerah. Kristus menjadi teladan bagi kita. Di dalam dan melalui Kristus kita menemukan kesempurnaan hidup sebagai manusia. Marilah kita meneladani Kristus yang tidak frustrasi dan stres dengan tantangan-tantangan hidup yang ia alami. Karena apa yang Kristus lakukan dan ucapkan bukan hasil ciptaannya sendiri, melainkan sebagai hasil persatuannya dengan Bapa. Marilah kita semakin bersatu dengan Kristus di dalam doa-doa kita, agar kita pun semakin dipersatukan dengan Allah Bapa. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Jaga kesehatan dan stay at home. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini.